Perkenalkan, nama saya Rukjanti, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang opini audit. Perkenalkan, saya Yuvensia Narina. Kami di sini akan menjelaskan materi opini auditing. Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harusnya memenuhi 4 standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum. Yang pertama, laporan standar. Suatu laporan standar merupakan laporan yang lazim diterbitkan. Laporan ini memuat pendapat wajar tanpa pengecualian, yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan sewajarnya dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Mengingat pentingnya audit pelaporan keuangan, maka pemahaman yang mendasar tentang bentuk dan isi laporan standar menjadi sangat penting. Yang kedua, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan membuat 3 pernyataan faktual. Tujuan utama paragraf. Yang ketiga, paragraf luang lingkup. Paragraf luang lingkup menguraikan sifat dan lingkup audit. Paragraf luang lingkup audit menunjukkan dengan jelas sifat yang dilakukan dalam menunjukkan beberapa keterbatasan audit dalam paragraf ini. Yang keempat, paragraf pendapat. Paragraf pendapat memenuhi 4 standar pelaporan. Kalimat paragraf pendapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas dalam menafsirkan arti dan pentingnya kalimat ini, hendaknya disimpulkan bahwa pendapat tersebut dinyatakan oleh orang atau orang-orang profesional, berpengalaman dan ahli. Bagian kedua paragraf dari kalimat tersebut berkaitan dengan laporan keuangan yang disebut dalam paragraf pendahuluan. Yang kelima, penyimpanan dari laporan standar. Dalam praktik, dapat muncul kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan auditor menerbitkan laporan standar. Penyimpangan dari laporan standar tergolong dalam salah satu dari 2 kategori berikut ini. Penyimpanan standar. Laporan standar dengan bahasa penjelasan. Karakteristik berbeda yang ada dalam kategori jenis laporan ini adalah bahwa paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat wajar tanpa terkecuali karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP, namun terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain pada laporan standar. Biasanya informasi penjelasan diletakkan ada paragraf penjelasan yang mengikuti paragraf pendapat. Poin yang kedua, jenis-jenis pendapatan lain. Kategori kedua, penyimpanan dari laporan standar. Terus persyaratan lain. Kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Standar laporan pertama menyatakan laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar keuangan di Indonesia. Standar pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan tentang fakta, namun standar tersebut mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai prinsip akuntansi tersebut. Istilahnya, standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah suatu istilah teknik akuntansi yang mencakup koneksi
aturan, dan prosedur yang diperlakukan untuk membatasi praktek akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu. Pada saat tertentu, standar laporan pertama akan mengenai dengan cara menggunakan dalam laporan auditor. Apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia? Poin kedua, konsistensi penerapan standar akuntansi keuangan. Standar pelaporan kedua berbunyi laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Tujuan standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara mentari oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya. Poin yang ketiga, pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Standar laporan ketiga berbunyi, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dibandingkan memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mencakup dimuatnya mengungkapkan informatif yang memadai atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mengucapkan bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan yang meliputi contoh istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, pengelolaan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Baik, hanya ini presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih.